ada beberapa orang yang memang tidak dibesarkan atau tidak mendapatkan kasih bapa atau hubungan baik dengan bapaknya sewaktu masih muda, itu punya kecenderungan, kalau wanita loh ya, kalau wanita itu cenderungan mudah jatuh hati. Kalau ada laki-laki yang perhatian, kebapaan, bisa ngemong, bisa mau dengerin ceritanya, bisa ngayomi, itu mudah sekali jatuh cinta kalau bagi wanita. Kalau buat laki-laki, biasanya dia akan cari pelampiasan banyak perempuan, tidur dengan banyak perempuan, pacaran dengan banyak perempuan. Karena apa? Orang yang tidak dibesarkan dengan bapak, hubungan dengan bapaknya tidak baik, itu figur bapaknya kan tidak ada. Dia orangnya rapuh sebenarnya, orangnya rapuh, orangnya bisa rapuh juga, bisa nggak pede, bisa rapuh, bisa juga dia galak, ketus, kejam, bisa sadis malahan, bisa atau bisa sebaliknya. Jadi itu seperti tadi Feni bilang, itu adalah sakit, penyakit yang harus disembuhkan, luka batin. Orang yang mengalami luka batin di masa lalu, orang yang mengalami luka batin di masa lalu yang belum disembuhkan, sampai dia tua, sampai hari ini belum disembuhkan, sampai masa depannya, kalau kalau dia udah nikah, di dalam pernikahan pun dia akan menghadapi masalah-masalah yang karena trauma di masa lalu, atau karena luka batin di masa lalu. Apa itu? Bisa kurang hati bapak, bisa ngelihat orang tuanya nggak bener, bisa ngelihat perceraian dalam rumah tangganya, atau papa mamanya nggak harmonis, atau mamanya lebih cenderung dominan ngontrol papanya nggak jadi figur yang baik, banyak faktor. Atau mungkin bisa dilecehkan, trauma masa lalu. Itu semuanya itu membekas di dalam hati. Semua yang membekas buruk di dalam hati di masa lalu, semua yang membekas buruk di hati masa lalu, mungkin ditinggal mati orang tuanya waktu masih muda, atau apapun juga lah, yang membekas, membuat luka, membuka trauma di masa lalu, atau mungkin dari keluarga bisa, dari orang lain bisa, dari lingkungan juga bisa, itu membuat luka di luka masa lalu yang membekas sampai hari ini. Kalau belum dipulihkan, itu efeknya sampai ke masa depan. Nanti siapa ya, kalau udah menikah, siapa yang paling sering bersinggungan menanggung? Ya otomatis pasangan hidupnya. Itu yang paling banyak menanggung. Tuh, itu paling banyak menanggung berisiko. Makanya orang yang belum dipulihkan, itu pasti kalau nikah bikin problem dengan pasangannya. Pasti ada masalah dengan pasangannya. Kalau orang yang udah dipulihkan, pasti nggak akan problem. Atau orang yang suka ribut dengan orang lain gitu. Orang yang suka ribut dengan orang lain, atau lebih ganas, lebih galak, merendahkan orang lain, itu biasanya ada luka batin di masa lalu, ada kecenderungan luka batin di masa lalu, atau mungkin pernah dibully, atau pernah disakiti di masa lalu. Itu menjadi trauma masa lalu, dengan mengakibatkan apa? Karakternya aneh, karakternya berubah, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi masa lalu itu harus dipulihkan. Masa lalu itu harus dipulihkan. Masalah itu harus benar-benar. Masa lalu itu harus benar-benar pulih. Jangan sampai disimpan terus, akhirnya menjadi luka yang tidak bisa disembuhkan. Ujung-ujungnya apa? Kalau hati kita ini luka, loh, orang yang cenderung pernah dilukai di masa lalu yang belum disembuhkan, dia akan melukai banyak orang. Hidupnya akan menyakitin banyak orang. Orang yang sakit hati dan belum disembuh, dia akan cenderung nyakitin orang lain. Dia akan cenderung nyakitin hati orang lain. Orang ngomongnya ketus, tajam, nggak mau ngalah, susah diatur, susah bertobat, menangnya sendiri, egois. Itu kan orang-orang yang belum dipulihkan. Jadi perlu Tuhan untuk memulihkannya. Tuhan memulihkannya selalu memakai orang lain, orang-orang di sekitar kita. Makanya kayak kamu, kalau menghadapi ribut masalah sama orang lain memperlakukan buruk, orang lain memperlakukan jelek, atau membuat apapun juga,
perlakuan orang lain ya di sekitar kita itu semua diizinkan Tuhan. Semua masalah yang terjadi dalam hidup kita atau orang-orang di sekitar kita itu diizinkan Tuhan. Kitab Amsal menjelaskan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kadang diizinkan orang-orang di sekitar itu mempertajam kita atau mencabut semua yang buruk di dalam kehidupan kita. Nah, supaya kita mengalami kemenangan, reaksinya apa? Kita harus bereaksi seperti Tuhan bereaksi. Jangan bereaksi seperti kedagingan bereaksi. Kita lawan, kita tantang, kita lebih dominan daging kita yang menguasai. Jangan. Kalau kita ada Tuhan kirim orang-orang di sekitar untuk membentuk kita, bagian kita ngapain? Tenang, diam. Udah, nikmatin aja. Izinkan Tuhan bekerja, karena Tuhan punya maksud dengan tujuan dalam setiap perkara yang terjadi dalam hidup kita. Kalau ada orang dikirim dalam kehidupan kita, kita dipertemukan secara, atau kita dikoneksikan orang Tuhan secara ilahi, kita dikoneksikan dengan orang lain, atau kita dipertemukan dengan orang lain, itu sebenarnya Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud. Salah satunya tuh mendatangkan kebaikan buat kita. Sekalipun orang itu tidak bersikap baik, orang itu tidak nice, orang itu tidak baik hati dengan kita. Karena segala sesuatu yang Tuhan terjadi dalam hidup kita atau Tuhan kirim melalui hidup kita, melalui orang lain kita dibentuk, tujuan itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Tujuannya untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Reaksi kita, sikap kita harus sesuai firman. Kalau berontak, ngelawan, lebih marah, itu kita tidak lulus. Tuhan akan kirim lagi masalah yang sama, biasanya akan diuji terus sampai titik tentu kita menang, baru ada level, kita naik level yang baru lagi. Kalau tidak menang dalam masalah amarah, masalah sombong, masalah perzinahan, masalah apapun juga kita belum menang, Tuhan akan terus sekolahin di situ, diuji terus di situ sampai kita benar-benar lulus dan berkemenangan, baru kita akan naik level. Amin. God bless you.